Bapak-bapak, pernah nggak bangun pagi, buka mata, badan sudah segam, tapi si adik malah diam saja, tidak seperti dulu. Lalu muncul pikiran, loh kok sekarang susah berdiri pagi hari ya? Apa saya ada penyakit? Apa ini tanda saya mulai melemah? Tenang Pak, Anda tidak sendirian. Dalam beberapa tahun terakhir, saya Dr. Indri sudah menangani banyak pasien usia 50-70 tahun yang datang dengan keluhan yang sama. Bahkan, ada yang bilang begini, "Dok, tiap pagi yang bangun cuma saya, bukan dia." Padahal dulu, tanpa diperintah pun, si adik yang selalu bangun duluan. Dan yang membuat banyak pria semakin bingung adalah masalah ini sering muncul tiba-tiba, tanpa rasa sakit, tanpa gejala lain, tapi pelan-pelan menggerogoti rasa percaya diri. Pertanyaannya adalah, apakah hilangnya ereksi pagi berarti organ vital mulai menurun? Atau justru ini adalah alarm tubuh bahwa ada sesuatu yang perlu diperbaiki? Hari ini, kita akan bahas dengan cara yang paling mudah dipahami tanpa bahasa medis yang ribet, berdasarkan pengalaman saya menangani pasien lansia selama bertahun-tahun dan informasi ilmiah yang terpercaya. Dan siapa tahu, setelah menonton video ini, Bapak akhirnya paham bahwa kondisi ini tidak selalu berbahaya, tapi juga tidak boleh diabaikan. Sebelum melanjutkan, pastikan Anda menekan tombol subscribe berwarna merah di bawah ini, aktifkan icon lonceng untuk notifikasi informasi kesehatan terbaru, dan tinggalkan komentar dari kota mana Anda menyaksikan tayangan ini. Saya Dr. Indri yang sudah berpengalaman dalam menangani gejala kesehatan ribuan lansia di seluruh Indonesia. Hari ini saya akan membuka rahasia yang bahkan membuat saya pribadi terkejut. Bapak-bapak, saya ingin mulai dengan satu cerita yang sering sekali terjadi di ruang praktik saya. Beberapa waktu lalu datang seorang pasien, Pak Herman, usia 62 tahun. Beliau duduk pelan, menatap saya sambil tersenyum canggung, lalu berbisik. "Dok, saya mau tanya, kok sekarang yang bangun pagi cuma saya? Dulu yang bangun paling duluan dia, sekarang malah tidur terus." Beliau tertawa kecil, tapi matanya menunjukkan kecemasan. Dan jujur saja, hampir setiap minggu ada saja bapak-bapak yang mengeluhkan hal serupa. Mereka merasa heran, khawatir, atau bahkan malu untuk bertanya. Padahal perubahan ini sangat normal terjadi seiring bertambahnya usia. Untuk memahami kenapa hal ini bisa terjadi, kita perlu melihat bagaimana tubuh bekerja di usia 50 hingga 70 tahun. Secara alami, produksi hormon testosteron yang berperan besar dalam memicu ereksi pagi menurun rata-rata 1-2% setiap tahun setelah usia 40. Ini bukan penyakit, melainkan bagian dari proses penuaan tubuh yang sudah banyak dijelaskan dalam literatur kesehatan internasional. Ketika hormon menurun, tubuh jadi lebih lambat merespon rangsangan dan aliran darah ke area vital pun ikut berbeda. Ereksi pagi sebenarnya adalah tanda bahwa pembuluh darah dan saraf masih bekerja dengan baik. Namun seiring usia, fungsi ini bisa mulai berubah, bukan karena masalah besar, tapi karena mekanisme tubuh sudah tidak sekuat dulu. Bayangkan tubuh seperti mesin mobil lama. Mesin tetap bisa berjalan dengan baik, tapi butuh perhatian lebih rutin dipanaskan, lebih teliti dirawat, dan tidak bisa dipaksa bekerja seperti saat masih baru. Begitu pula dengan tubuh bapak-bapak. Ada pasien lain, Pak Suroto, usia 58 tahun, yang mengira hilangnya ereksi pagi adalah tanda kejantanan hilang. Padahal setelah diperiksa, masalahnya sederhana. Kualitas tidurnya buruk. Dan memang benar, dunia medis sudah lama menjelaskan bahwa ereksi pagi terjadi saat tidur berada di fase REM atau fase tidur yang paling dalam dan paling nyenyak. Jika kualitas tidur turun, stres meningkat atau sering begadang, maka fase REM semakin pendek.
Artinya, kesempatan tubuh untuk mengirim sinyal melalui ereksi pagi pun ikut berkurang. Selain itu, faktor kesehatan pembuluh darah juga sangat berpengaruh. Banyak pria usia 50 hingga 70 tahun memiliki tekanan darah tinggi, kolesterol atau gula yang mulai naik, bahkan tanpa gejala. Padahal, kondisi tersebut dapat mengganggu aliran darah, sehingga ereksi pagi semakin jarang terjadi. Ini sesuai dengan banyak rekomendasi medis global, bahwa gangguan ereksi seringkali menjadi alarm dini adanya masalah pembuluh darah. Jadi, ketika Bapak merasa, kok makin jarang ya? Bukan berarti Bapak kalah atau menurun sebagai pria. Yang sering terjadi justru tubuh sedang memberi pesan, Pak, tolong rawat pembuluh darah, jantung, tidur, dan pola hidupmu. Aku sudah bekerja keras bertahun-tahun. Sebagai dokter, saya selalu mengatakan, perubahan ini normal, umum, dan bisa diperbaiki. Banyak pasien saya yang kembali mendapatkan ereksi pagi setelah memperbaiki pola hidup, tidur, olahraga ringan, dan mengelola stres. Artinya, kondisi ini bukan akhir dari kejantanan, justru awal dari kesempatan untuk kembali memperbaiki diri. Dan ingat, bapak-bapak tidak menghadapi hal ini sendiri. Banyak yang pernah mengalami hal yang sama. Setelah kita memahami bahwa menurunnya ereksi pagi adalah sesuatu yang umum terjadi, sekarang kita masuk ke hal yang sering tidak disadari para pria. Banyak perubahan dalam tubuh terjadi perlahan, hingga akhirnya muncul keluhan seperti, kok makin jarang bangun pagi? Kok responnya lambat? Atau kok jadi tidak sekencang dulu? Saya ingat sekali seorang pasien saya, Pak Darto, usia 65 tahun. Beliau datang dengan wajar bingung sambil berkata, Dok, saya merasa sehat-sehat saja, gula saya normal, kolesterol saya tidak tinggi. Tapi kenapa pagi hari sudah tidak seperti dulu? Saat saya melakukan pemeriksaan lebih dalam, terlihat bahwa meskipun nilai gulanya di batas normal, namun angka tekanan darahnya mulai meningkat. Dan tahukah Bapak, tekanan darah tinggi adalah salah satu penyebab terbesar gangguan aliran darah ke area vital pria. Banyak literatur medis internasional menjelaskan bahwa pembuluh darah di area vital adalah pembuluh darah paling kecil. Jadi, ketika pembuluh darah mulai tersumbat, kaku atau rusak, tanda-tanda awalnya sering muncul di sana, bahkan sebelum muncul di jantung atau otak. Inilah sebabnya mengapa bapak-bapak sering tidak sadar. Tidak ada nyeri, tidak ada pusing. Tapi kok sinyal pagi hari makin jarang muncul? Lalu perubahan lain terjadi pada sistem saraf. Seiring usia, reseptor saraf yang memberi respon ke area vital mulai kurang sensitif. Mirip seperti TV lama yang kalau ditekan tombol remote tidak langsung menyala. Ada jeda, ada waktu tunggu, bahkan kadang harus diarahkan lebih dekat. Ini bukan salah Bapak, tapi bagian dari proses alami tubuh. Dan jangan lupa soal hormon testosteron. Banyak pria berpikir, saya masih kuat kok, berarti hormon saya bagus. Padahal gejala penurunan hormon sering sangat halus, mudah lelah, mood berubah, sulit fokus, dan tentu saja penurunan ereksi pagi. Secara alami, tubuh memang memproduksi lebih sedikit hormon ini setiap tahun. Dunia medis menjelaskan bahwa setelah usia 50 tahun, tubuh pria memasuki fase yang disebut andropause, mirip menopause pada wanita, tapi prosesnya jauh lebih perlahan. Pada fase ini, perubahan hormon terjadi begitu lambat sampai banyak pria tidak sadar bahwa tubuh mereka sebenarnya sedang meminta perhatian. Ada juga faktor metabolisme tubuh yang melambat. Dulu makan sedikit langsung jadi energi, sekarang makan sedikit badan berat. Kalau metabolisme melambat, aliran darah pun ikut berubah. Tubuh lebih mudah mengalami peradangan ringan, pembuluh darah menebal, dan jaringan jadi kurang elastis. Semua ini berpengaruh pada kemampuan tubuh memompa darah ke organ-organ penting, termasuk organ vital. Saya teringat percakapan dengan Pak Dedi, usia 59 tahun, yang berkata, Dok, saya kira cuma saya yang begini. Saya takut dianggap lemah.
Padahal keluhan seperti ini dialami jutaan pria di seluruh dunia. Bahkan, banyak pakar kesehatan menjelaskan bahwa gangguan ereksi pagi sering menjadi sinyal awal adanya masalah jantung, tekanan darah, gula darah, ataupun stres berkepanjangan. Artinya, tubuh memberikan peringatan halus jauh sebelum masalah besar muncul. Yang menarik, ada satu hal yang sering dilupakan, kualitas tidur. Banyak pria usia 50-70 tahun tidur tidak teratur, sering terbangun atau bangun terlalu pagi. Padahal ereksi pagi muncul saat fase tidur paling dalam, yaitu REM. Kalau tidur terpotong atau tidak mencapai fase tersebut, ya wajar jika ereksi pagi tidak muncul. Bahkan, pasien saya yang tadinya tidak pernah dapat ereksi pagi kembali mendapatkannya setelah memperbaiki pola tidurnya selama beberapa minggu. Jadi, bapak-bapak, perubahan yang bapak alami bukanlah tanda penurunan kejantanan, tetapi cermin dari apa yang terjadi di dalam tubuh. Tubuh itu jujur, dia selalu memberi sinyal, hanya saja kita sering tidak menyadarinya. Ketika perubahan muncul, bukan berarti segalanya sudah terlambat. Justru ini kesempatan emas untuk memperbaiki pola hidup, memperbaiki kesehatan jantung, dan memperkuat kembali fungsi tubuh. Yang penting, Bapak memahami bahwa perubahan ini bisa dikelola, bisa diperbaiki, dan tidak perlu malu untuk membicarakannya. Sebagai dokter, saya melihat ratusan kasus serupa dan mayoritasnya membaik setelah memahami tubuhnya sendiri. Setelah kita membahas bagaimana tubuh mengalami perubahan alami seiring usia, sekarang kita masuk ke bagian yang sering menjadi sumber masalah terbesar tanpa disadari, kebiasaan sehari-hari. Inilah faktor yang paling banyak saya temukan di klinik saat menangani pasien usia 50-70 tahun. Mereka merasa sehat, merasa kuat, tapi tanpa sadar melakukan hal-hal yang perlahan melemahkan fungsi tubuh, termasuk kemampuan ereksi pagi. Saya ingat seorang pasien, Pak Rudi, usia 62 tahun. Beliau datang dengan keluhan, "Dok, dulu tiap pagi saya pasti bangun dengan kondisi prima. Sekarang, ya kadang ada, kadang tidak. Lebih sering tidak." Ketika saya telusuri pola hidupnya, ternyata beliau punya satu kebiasaan yang menurutnya biasa saja, begadang sambil menonton TV sampai tengah malam. Padahal, kualitas tidur memegang peran besar dalam produksi hormon testosteron serta respon saraf selama fase tidur dalam REM, fase yang memicu ereksi pagi secara alami. Berbagai penelitian kesehatan dunia menjelaskan bahwa kurang tidur dapat menurunkan testosteron hingga 10-15% hanya dalam beberapa hari. Kebiasaan kedua yang sering saya temui adalah kurang bergerak. Banyak pria berusia 50-70 tahun berpikir bahwa karena mereka sudah pensiun, waktunya untuk lebih santai. Tidak salah memang, tapi tubuh manusia dibuat untuk bergerak. Pembuluh darah, jantung, dan sistem hormon bekerja lebih optimal ketika tubuh aktif. Bahkan riset global menunjukkan bahwa pria yang berjalan kaki minimal 30 menit per hari cenderung memiliki aliran darah yang lebih baik ke organ vital dibanding mereka yang duduk lebih dari 6 jam per hari. Saya punya pasien lain, Pak Hendra, yang selalu mengeluh bahwa tubuhnya terasa berat dan semakin susah merespon. Ternyata, belakangan ia lebih sering duduk lama di depan komputer. Setelah ia mulai menambah frekuensi jalan santai dan latihan ringan, ia datang sambil tersenyum. "Dok, saya nggak bohong, 2 minggu saja sudah ada bedanya." Kebiasaan ketiga adalah konsumsi makanan tinggi garam, lemak jenuh, dan gula tersembunyi. Banyak pria mengaku tidak makan manis, tapi suka cemilan asin atau makanan berlemak. Padahal ketiganya sama-sama bisa menyebabkan peradangan pembuluh darah, meningkatkan kolesterol LDL, dan mengganggu aliran darah. Ketika aliran darah terganggu, tanda pertama yang muncul biasanya adalah penurunan ereksi pagi. Medical journals di berbagai negara pun menguatkan hal ini. Kondisi pembuluh darah kecil di area vital sering menjadi indikator awal kesehatan kardiovaskular.
Kebiasaan berikutnya yang jarang disebut tapi sangat mempengaruhi adalah stres tak terkendali. Ini saya temui hampir setiap minggu dalam praktik. Banyak pria yang memikirkan ekonomi, keluarga, cucu, atau pekerjaan yang belum selesai, bahkan setelah pensiun. Stres kronis memicu peningkatan hormon kortisol yang menghambat hormon testosteron. Ditambah lagi, stres membuat otot pembuluh darah lebih tegang, sehingga aliran darah terganggu. Tidak heran jika banyak pasien saya berkata, "Dok, kalau lagi banyak pikiran, pagi hari langsung beda rasanya." Kebiasaan terakhir yang seringkali tidak dipahami adalah kurangnya paparan sinar matahari dan aktivitas outdoor. Sinar matahari berperan penting dalam produksi vitamin D. Sementara vitamin D sangat berkaitan dengan testosteron serta sensitivitas syaraf. Riset dari berbagai lembaga kesehatan dunia menunjukkan bahwa pria yang kekurangan vitamin D cenderung lebih sering mengalami gangguan ereksi dan penurunan kekuatan pagi hari. Semua kebiasaan di atas tidak terjadi dalam sehari. Mereka menumpuk perlahan bulan demi bulan, tahun demi tahun, hingga tubuh akhirnya mengirimkan sinyal berupa menurunnya ereksi pagi. Bukan karena pria menjadi lemah, tetapi karena tubuh bekerja ekstra keras mengimbangi gaya hidup yang tidak selaras dengan kebutuhan usia. Yang perlu Bapak pahami adalah kebiasaan buruk bisa diperbaiki, dan tubuh Bapak masih punya kemampuan untuk pulih. Bahkan banyak pasien saya yang membaik drastis hanya dengan merapikan pola tidur, memperbanyak gerak, mengurangi makanan bermasalah, dan mengelola stres dengan baik. Setiap perubahan kecil yang Bapak lakukan bisa membuat perbedaan besar. Karena tubuh selalu punya kemampuan untuk kembali kuat, asal kita memberinya kesempatan untuk pulih. Bayangkan tubuh seperti mesin yang sudah melewati puluhan tahun perjalanan. Ada bagian yang masih kuat, ada yang mulai longgar, dan ada yang fungsinya turun karena jarang diservis. Banyak pria mengira kekuatan tubuh, termasuk vitalitas, hanya soal hormon. Padahal menurut banyak penelitian kesehatan dunia, seperti lansiran Harvard Health dan Mayo Clinic, justru gaya hidup sehari-hari adalah tombol rahasia yang menentukan apakah performa pria tetap stabil atau semakin menurun seiring bertambahnya usia. Mari kita mulai dari sesuatu yang sederhana, gerak. Banyak pria 50-70 tahun secara tidak sadar terjebak rutinitas sedentari, banyak duduk, sedikit aktivitas. Akibatnya, aliran darah ke seluruh tubuh, termasuk area penting, menurun. Dalam sebuah laporan European Society of Cardiology, aktivitas fisik rutin, bahkan hanya berjalan 20-30 menit sehari, terbukti meningkatkan fungsi pembuluh darah dan energi tubuh secara keseluruhan. Tidak perlu langsung olahraga berat. Langkah kecil tetapi konsisten jauh lebih berdampak. Namun, bukan hanya aktivitas fisik yang mempengaruhi performa. Pola makan juga memainkan peran besar. Tubuh menua, metabolisme melambat, dan sensitivitas pembuluh darah menurun. Karena itu, makanan tinggi lemak jenuh, gula, dan garam dapat mempercepat penurunan fungsi organ. Kebiasaan sederhana seperti menambah sayur berdaun hijau, buah kaya antioksidan, kacang-kacangan, serta sumber lemak sehat seperti alpukat dan ikan telah terbukti membantu menjaga kesehatan pembuluh darah dan mendukung energi tubuh. Lalu, ada aspek yang sering diabaikan, kualitas tidur. Banyak pria menganggap kurang tidur hanyalah masalah ngantuk. Padahal riset dari National Institute of Health menunjukkan bahwa tidur kualitas merupakan kunci kestabilan hormon, termasuk hormon pria. Ketika tidur menurun, tubuh kesulitan memperbaiki jaringan, mengatur metabolisme, dan menjaga daya tahan energi. Efeknya, tubuh terasa lebih cepat lelah, mudah stres, dan performa tidak sekuat dulu. Jangan lupa soal stres. Di usia matang, tantangan hidup biasanya semakin kompleks. Keluarga,
kesehatan, pekerjaan, keuangan. Tanpa disadari, stres kronis membuat tubuh melepaskan hormon kortisol yang dapat menekan energi dan menurunkan fokus. Teknik relaksasi ringan seperti pernapasan dalam, meditasi singkat atau sekadar duduk tenang selama 5 menit setiap pagi terbukti membantu menurunkan ketegangan dan membuat tubuh bekerja lebih optimal. Yang menarik, perbaikan gaya hidup ini tidak hanya berpengaruh pada kesehatan jangka panjang, tapi juga memberi perubahan nyata pada rasa percaya diri. Banyak pria yang mulai berolahraga ringan atau memperbaiki pola tidur merasakan tubuhnya lebih ringan, mood lebih stabil, dan energi lebih penuh. Perubahan kecil menjadi seperti percikan baru yang membuat hidup terasa lebih segar. Intinya, gaya hidup sehat bukan sekadar teori. Ia adalah pondasi yang menentukan arah tubuh menua, apakah melemah atau justru menjadi lebih bertenaga. Tidak harus sempurna, cukup konsisten. Karena ketika organ vital mendapatkan dukungan dari tubuh yang sehat, aliran darah yang baik, dan pikiran yang lebih tenang, performa alami akan membaik dengan sendirinya, langkah demi langkah. Jika Bapak merasa informasi ini bermanfaat dan ingin terus menjaga tubuh tetap kuat meski usia bertambah, jangan ragu untuk klik tombol like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Setiap minggu, kami berbagi penjelasan kesehatan yang sederhana, aman, dan mudah dipraktekkan khusus untuk bapak-bapak usia 50 tahun ke atas yang ingin hidup lebih sehat, lebih bertenaga, dan lebih percaya diri. Dan kalau Bapak punya pengalaman pribadi, keluhan, atau pertanyaan yang ingin dibahas, silahkan tulis di kolom komentar. Siapa tahu, topik yang Bapak tanyakan bisa jadi pembahasan video berikutnya. Ingat, tubuh boleh menua, tapi kualitas hidup tetap bisa dijaga. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan tetap sehat selalu.